Hahaha, anu bapak kita nampak. Sem, Ham. Ham lihat tadi, anu bapak kita nampak. Dia cerita sama Sem dan sama Yafet. Itulah kelakuan si Ham. Dia melihat bapaknya yaitu Nuh telanjang. Lalu dia malah tertawa. Kemudian Sem dan Yafet pergi, dia ambil kain, dia mundur lalu menutupi ketelanjangan bapaknya. Rema renungan malam bersama Pendeta Najarudin. Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti. Selamat malam saudara-saudara dimanapun berada. Cuaca memang cukup dingin. Ini musim hujan, makanya saya pakai jaket untuk menghangatkan badan. Saudaraku, akhirnya Nuh mendengar dari cerita anak-anaknya bahwa dia telanjang karena dia mabuk anggur. Menurut Alkitab bahwa setelah air bah, maka di samping beberapa di antaranya anaknya mungkin beternak, sedangkan Nuh mungkin dengan anaknya yang lain bertani, lalu menanam anggur. Kemudian panen, lalu makan ataupun minum anggur yang diperas. Karena mungkin berlebihan sehingga dia mabuk, lalu mungkin panas. Panas lalu dia nampaknya telanjang. Lalu dilihat oleh Ham, anak kedua. Jadi anak Nuh itu ada Sem, Ham, dan Yafet. Mereka sudah dewasa pada waktu itu. Kita tahu dalam Alkitab bahwa Nuh dengan istrinya, dengan 3 anaknya dan 3 mantunya. Jadi yang masuk ke dalam batra itu ada 8 orang. Dan setelah air bah, Nuh menjadi petani. Nuh mendengar cerita dari anak-anaknya itu, dia bilang, marah dia, tidak sopan. Terkutuklah engkau Kanaan. Jadi Kanaan itu adalah keturunan daripada Ham. Jadi keturunan Ham itu ya orang-orang Kanaan dan juga termasuk dari Kanaan itu juga sampai kepada orang-orang yang ada di Afrika. Saudaraku, tidak bermaksud rasis, tetapi inilah cerita di dalam Alkitab. Memang ada banyak yang menginterpretasikan atau menafsirkan, tapi tafsiran-tafsiran itu hanya berdasarkan mengkaitkan antara keturunan dan sebagainya. Mengapa kutuk terhadap Kanaan sampai Kanaan sendiri itu tidak diberkati oleh Tuhan tapi kena kutuk. Contoh konkretnya adalah ketika Ham memperanakan anak laki-laki dan salah satunya yang terkenal adalah Nimrod. Dan Nimrod membangun kota dan diberi nama kota Nimrod, lalu diberi dan mereka membangun menara Babel. Dia bilang, ayo kita bersatu, kita tidak usah menyebar ke seluruh dunia, kita bersatu padu. Lalu itu tidak dikehendaki oleh Tuhan, bukan persatuannya, tapi Tuhan mau supaya bangsa itu menyebar ke seluruh dunia. Tetapi kesombongan yang dibangun oleh Nimrod, mengapa dia sombong? Karena dia ingin menunjukkan bahwa di luar Tuhan, jika ada persatuan pasti bisa. Nah itu kira-kira. Lalu memang hampir berhasil. Pembangunannya luar biasa. Kesatuannya luar biasa. Tuhan sendiri menilai bahwa apapun yang dikerjakan oleh manusia karena mereka bersama, mereka bersatu, itu pasti akan berhasil. Karena motivasi daripada Nimrod adalah motivasi jahat,
dia menyombongkan dirinya sendiri, mengandalkan kekuatan manusia, mengandalkan kesatuan dan persatuan. Kesatuan dan persatuan sendiri itu baik, tetapi di luar Tuhan, untuk diri sendiri, untuk tujuan yang menyombongkan diri, nah Tuhan tidak senang. Saudaraku, saya bertanya, nah sekarang ada gedung-gedung pencakar langit di kota-kota besar. Mengapa Tuhan tidak kacaukannya? Dijawab bahwa gedung-gedung pencakar langit tidak dimaksudkan agar manusia menyombongkan dirinya, apalagi menyombongkan teknologinya. Tetapi itu adalah keperluan, itu adalah bisnis, itu keperluan penghuni atau hunian manusia. Jadi mereka membangun pencakar langit. Ada yang sombong juga, yang membuat kapal Titanic, ya, kapal Titanic yang besar. Sekarang ada yang lebih besar, tapi waktu awal-awal kapal Titanic itu dibangun dan perancangnya dan juga yang memiliki saham terhadap kapal itu dengan sombongnya, bahkan Tuhan pun tidak mampu untuk menenggelamkannya. Saudara-saudara, karena kesombongannya baru satu kali berlayar, kapal itu menabrak gunung es, bocor dan tenggelam. Jadi di luar Tuhan, mengandalkan manusia, mengandalkan teknologi, itu tetap menjadi peringatan. Bahkan orang Israel sendiri apabila tidak ditolong Tuhan, hanya mengandalkan kekuatan, mengandalkan teknologi, sudah dikasih tahu di dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 dan sampai ayat 7. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kita mengakhiri tahun 2025 dan akan masuk, tinggal hanya 1 hari lebih, tinggal hanya beberapa jam, kita akan masuk tahun baru 2026. Semoga kita terus mengandalkan Tuhan. Semoga tangan Tuhan memimpin kita. Langkah-langkah kita dipimpin oleh Tuhan. Dan apa yang kita perbuat dengan tangan kita, dengan mulut kita, kita mengucapkan kata-kata berkat. Dan Tuhan dimuliakan. Dan apa yang kita buat itu menjadi berkat. Motivasi kepo. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Bersama Yesus ada masa depan. Bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti. Haleluya.